Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas materi mengenai regresi data pada Excel. Nah, yang pertama kita akan membahas pengertian dari regresi. Regresi linear sederhana adalah metode statistik yang berfungsi untuk menguji sejauh mana hubungan sebab akibat antara variabel faktor penyebab atau X terhadap variabel akibatnya atau Y. Faktor penyebab yang dilambangkan dengan X disebut juga dengan prediktor, sedangkan variabel akibat yang dilambangkan dengan Y disebut juga dengan respons. Regresi linear sederhana atau disingkat SLR merupakan salah satu metode statistik yang digunakan dalam produksi untuk melakukan peramalan ataupun produksi tentang karakteristik kualitas maupun kuantitas. Adapun contoh penggunaan analisa regresi linear sederhana dalam suatu produksi adalah sebagai berikut. Yang pertama, hubungan antara lamanya kerusakan mesin dengan kualitas produk yang dihasilkan. Yang kedua, hubungan jumlah pekerja dengan output produksi. Yang ketiga, hubungan antara suhu ruangan dengan cacat produksi yang dihasilkan. Sekarang kita masuk ke dalam model persamaan regresi linear sederhana. Persamaannya adalah Y sama dengan A ditambah B dikali X. Y adalah variabel respons atau variabel akibat atau dependen. X adalah variabel prediktor atau variabel faktor penyebab atau independen. A adalah konstanta, B adalah koefisien regresi atau kemiringan. Untuk rumus nilai A dan B adalah sebagai berikut. Yang pertama, rumus nilai A adalah sigma Y dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X dikali sigma XY per N atau banyaknya jumlah data dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X yang dikuadratkan. Untuk rumus nilai B adalah N dikali sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y per N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X yang dikuadratkan. Untuk koefisien korelasi, fungsinya adalah sebagai koefisien penentu atau determinasi untuk menghitung seberapa besar kemampuan semua variabel bebas dalam menjelaskan varians dari variabel terikatnya. Nah, untuk menghitung koefisien korelasi, yaitu dengan mengkuadratkan nilai R, atau bisa menggunakan rumus seperti ini. Untuk lebih lanjut, sekarang kita masuk ke dalam studi kasus yang akan kita proses menggunakan Microsoft Excel. Nah, sekarang kita sudah masuk pada Excel-nya. Di sini terdapat data pretest X dan posttest Y, di mana data ini sama sebelumnya dengan video saya sebelumnya tentang korelasi person. Nah, di situ saya mengambil dari data penelitian. Oke, langsung saja. Di sini kita akan mencari nilai sigma X, sigma Y, kemudian sigma XY, dan sigma X kuadrat. Nah, yang pertama kita akan mencari jumlah dari sigma X. Nah, untuk rumusnya itu sum. Kemudian buka kurung atau tab. Nah, kita sorot data X-nya sampai dengan data terakhir. Kemudian tutup kurung, enter. Nah, sudah dapat untuk jumlah dari sigma X-nya. Selanjutnya untuk sigma Y, sigma XY, dan sigma X kuadrat, itu agar mempermudah kita kopikan saja, sorot ke kanan, maka dia otomatis di-outputkan oleh Excel. Selanjutnya kita mencari nilai sigma XY, yaitu sigma X dikali Y sama dengan X
dikali dengan Y, dan kita enter. Nah, dapatlah nilai pada data pertama yaitu 1156. Kemudian untuk data selanjutnya tinggal kita kopikan atau sorot ke bawah. Nah, maka jumlahnya juga akan secara otomatis terisi. Selanjutnya sigma x kuadrat. Sigma x kuadrat yaitu sama dengan nilai x kita kuadratkan 2, kemudian kita enter. Maka dapatlah nilai dari data pertama dari sigma x kuadrat. Kemudian untuk data selanjutnya tinggal kita kopikan atau sorot ke bawah. Nah, maka sudah kita dapat nilai dari sigma x, sigma y, sigma xy, dan sigma x kuadrat. Selanjutnya kita langsung masukkan ke dalam rumusnya. Yang pertama untuk nilai A. Nah, di sini rumusnya itu sama dengan buka kurung yaitu sigma y yaitu ini. Kemudian dikalikan dengan sigma x kuadrat ini, kemudian dikurang dengan sigma x yang ini, kemudian dikalikan dengan sigma xy yang ini. Nah, setelah itu tutup kurung. Setelah kita mencari nilai yang di atas, kemudian kita bagi per buka kurung n, jumlah data di sini adalah 6, kemudian dikali dengan sigma x kuadrat. Sigma x kuadrat berarti yang ini, kemudian dikurang dengan sigma x yang ini berarti, kemudian kita kuadratkan 2, tutup kurung, enter. Maka kita dapat untuk nilai A nya yaitu 7,541549,547. Nah, selanjutnya kita akan mencari nilai dari rumus B. Sama dengan buka kurung n, jumlah datanya adalah 6, kemudian dikali dengan sigma xy yang ini, kemudian dikurang dengan sigma x yang ini, kemudian dikali dengan sigma y yang ini, tutup kurung. Setelah kita mencari nilai yang di atas, kemudian kita bagi buka kurung n adalah jumlah datanya 6, kemudian kita kalikan dengan sigma x kuadrat dikurang dengan sigma x yang kita kuadratkan, sigma x nya yang ini, kemudian kita kuadratkan 2, tutup kurung, enter. Maka kita dapat untuk nilai B nya adalah 1,10107384. Nah, setelah itu kita masukkan ke dalam persamaannya. Untuk nilai A nya yaitu 7,541549547. Kemudian untuk nilai B nya 1,010117 dan 384. Nah, maka dapatlah kita nilai persamaannya
nilai persamaan dari A dan B. Kemudian kita mencari nilai R-nya. Untuk mencari nilai R-nya, kita menggunakan rumus Pearson. Kemudian tab. Nah, array 1 titik koma array 2. Array 1 kita blok nilai X-nya. Kemudian titik koma. Kemudian array 2 adalah nilai Y. Kemudian tutup kurung, enter. Nah, maka dapatlah kita nilai R-nya, yaitu 0,902159905. Kemudian kita mencari nilai R kuadratnya atau koefisien korelasinya. Nilai koefisien korelasinya, yaitu kita cukup dengan mengkuadratkan nilai R-nya. Itu sama dengan, kemudian kita pilih selnya, kemudian kita kuadratkan 2. Nah, enter. Nah, maka dapatlah nilai R kuadrat atau nilai koefisien korelasinya 0,813892,494. Nah, di mana nilai R kuadratnya lebih kecil. Nah, itulah cara mencari persamaan SLR atau Simple Linear Regression dan koefisien relasi. Nah, di dalam SL juga tersedia cara memproses secara otomatis dengan menggunakan grafik. Nah, untuk mencarinya, untuk menampilkan grafik tersebut, kita cukup menekan insert. Yang pertama kita blok terlebih dahulu nilai X dan nilai Y-nya dulu. Kemudian kita pilih insert. Setelah itu kita pilih chart. Nah, pada chart ini kita pilih scatter. Nah, maka tampilannya akan muncul seperti ini. Nah, setelah seperti ini, selanjutnya setelah seperti ini kita klik quick layout, kemudian kita pilih layout 9. Nah, layout 9 ini sudah langsung otomatis mengoutputkan nilai dari persamaan SR dan koefisien korelasinya. Kemudian kita klik. Nah, maka kita dapat hasilnya sama dengan yang kita cari tadi. Besarkan dulu. Nah, dapatlah kita nilai persamaannya, yaitu 1,1011 tambah 7,5415. Nah, tetapi di sini nilainya terbalik, yaitu BX ditambah A. Nah, itu tidak masalah, yang penting hasilnya sama. Untuk R kuadratnya 0,8139. Ini berarti ini sama nilai yang kita cari sebelumnya dengan yang ini, dengan grafik. Kemudian kita juga bisa mengubah tampilannya, desainnya, dan juga warnanya sesuai keinginan. Kemudian di sini kita rubah untuk judulnya grafik regresi, data pretest dan post test. Kemudian untuk nilai X nya kita bikin jadi nilai pretest, dan nilai Y nya kita ubah menjadi nilai post test. Seperti inilah tampilan grafiknya.
Sekian penjelasan dari saya tentang regresi data pada Excel. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.